Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang agung. Mengapa menjadi sebuah bacaan yang agung? Karena mengisahkan bagaimana kabar sukacita diberikan kepada Maria, yaitu kabar kelahiran Sang Juru Selamat. Injil saat ini mengisahkan bagaimana kabar sukacita kepada Maria diberikan melalui malaikat Gabriel yang datang kepadanya dan berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria, seorang gadis yang sederhana dari Nazaret, mendengar sesuatu yang menggetarkan hatinya, bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Bukan hanya anak, tetapi anak itu akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tentu saja sesuatu yang mengejutkan dia. Maria lalu bertanya dengan jujur, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Dan malaikat menjawab, Roh Kudus akan turun atasmu. Dan Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Apa artinya itu bagi kita yang tinggal di kota metropolitan? Kisah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa keselamatan Allah tidak turun jauh di langit, tetapi keselamatan itu masuk ke dalam dunia secara nyata, sederhana, dan tidak sempurna. Tuhan tidak memilih istana, tidak datang melalui tokoh terkenal, melainkan melalui seorang perempuan muda dari kampung kecil Nazaret yang bernama Maria. Artinya, keselamatan Allah itu tidak eksklusif untuk yang suci, untuk yang kaya, atau berkuasa, tetapi menyentuh setiap hati manusia yang paling dalam, menyentuh pelosok-pelosok yang paling jauh. Di tempat mereka berada, di tengah rutinitas mereka, di tempat-tempat yang sederhana. Karena itu keselamatan itu juga hadir di tengah dunia metropolitan, dalam kesibukan yang sangat dalam kekerasan yang sangat dalam, penuh dengan persaingan yang sangat dalam. Tetapi disitulah kita disadarkan Allah hadir. Dan karena itu keselamatan juga bisa hadir di tengah-tengah dunia metropolitan. Seperti Allah datang ke Nazaret, dan kini ia juga bisa datang ke Jakarta, ia datang ke Surabaya, ia datang ke Bandung atau kota-kota lain. Bukan dengan kemegahan, tetapi dalam kesederhanaan dan ketaatan dalam hati nurani yang paling dalam. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sering merasa keselamatan itu sesuatu yang jauh, sesuatu yang hanya terjadi di dalam gereja, terjadi di dalam ketika kita berdoa, terjadi ketika kita nanti mengalami surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, keselamatan terjadi itu saat kita membiarkan Allah masuk dalam hidup kita. Keselamatan itu terjadi ketika Roh Kudus itu bekerja dalam pikiran kita, dalam hati kita, karena kita membiarkannya. Seperti Maria membiarkan dirinya, Roh Kudus bekerja di dalam hidupnya. Maka ketika ada seorang pegawai yang jujur, walaupun sistem di kantornya itu sangat korup, tetapi pemuda itu membiarkan
sabda Allah hidup dalam hatinya, Roh Kudus membiarkan dia bekerja di dalam hatinya, maka keselamatan itu bekerja melalui pemuda itu. Itulah artinya keselamatan. Bukan ketika kita nanti berada dalam surga, bukan berarti ketika kita sedang berdoa, bukan berarti ketika kita sedang ada di gereja. Tetapi keselamatan itu terjadi secara real dalam hidup kita ketika kita menjadi cahaya, ketika kita menjadi pribadi yang berlaku adil demi keselamatan sesama. Ketika seorang anak muda yang menolak bergaya hidup glamor, ia memilih melayani mereka yang miskin, terlantar, justru disitulah nampak keselamatan. Pemuda itu membiarkan dirinya dikuasai oleh yang namanya kesederhanaan. Dia dikuasai oleh yang namanya kerendahan hati. Sabda Allah bekerja dalam dirinya dan ia membiarkannya semuanya itu bekerja. Maka pemuda itu menjadi cahaya dan keselamatan. Maka keselamatan itu bukan hanya terjadi ketika kita berdoa, ketika kita dalam gereja, tetapi dalam hidup real sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keselamatan Allah juga bukan berarti kita melarikan diri dari dunia, tetapi sebaliknya justru kita masuk ke dalam dunia dengan menambahkan iman, membiarkan Allah bekerja di dalam hidup kita, membiarkan Allah itu bersabda dalam hati nurani kita yang terdalam. Disitulah kita menjadi alat keselamatan bagi sesama. Seperti Maria, kita dipanggil menjadi Nazaret, tempat di mana Allah dapat tinggal, di mana tempat Allah bekerja, di tempat mana Allah menyapa hidup kita. Maka marilah kita menundukkan kepala, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau mengutus putramu ke dunia kami yang nyata, dunia yang sibuk, penuh tantangan, tetapi juga sekaligus penuh harapan. Seperti Bunda Maria, ajarlah kami berkata ya kepada kehendak-Mu. Seperti Bunda Maria, ajarlah kami berkata ya pada Roh Kudus yang mendorong kami untuk berlaku jujur, rendah hati, dan berani di tengah-tengah tantangan hidup kami. Jadikan hati kami tempat kediaman-Mu, agar keselamatan-Mu dapat dialami oleh banyak orang melalui hidup kami. Teguhkan kami umat-Mu di tengah dunia metropolitan ini, agar kami tidak kehilangan iman, harapan, dan kasih di tengah arus dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, dan semoga Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup kita, pekerjaan-pekerjaan kita, serta keluarga kita masing-masing, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.